Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa Diploma 3 berdiri sejak tahun 1965. Merupakan salah satu program studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Heri Purnomo, dosen tetap Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, APMD Yogyakarta. Perkenankan, saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu dengan pendekatan model PBL, Project Based Learning. Video ini merupakan persyaratan sertifikasi dosen, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi umum mata kuliah di semester 2, yaitu praktikum identifikasi potensi desa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah baru di kurikulum 2021 yang memiliki bobot SKS 3 SKS dengan pembagian 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan dan keterampilan dalam memahami dan mempraktekkan identifikasi potensi desa. Identifikasi potensi desa digunakan dalam upaya pengembangan desa. Setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga perlu identifikasi potensi yang sistematis dengan pendekatan ilmiah. Kemampuan mengidentifikasi potensi desa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan desa dan mengatasi permasalahan yang ada di desa. Tujuan dari mata kuliah ini memberikan kemampuan baik pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa tentang praktek identifikasi potensi desa. Di dalam RPS terdapat capaian pembelajaran atau CPL. CPL yang pertama berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL 2 mampu menguasai konsep teoritis tentang pemberdayaan masyarakat desa. CPL 3 mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. CPL 4 mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Kemudian selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami proses pengenalan identifikasi potensi desa. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami proses penilaian identifikasi potensi desa. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami proses pengembangan sumber daya. CPMK 4, mahasiswa mampu mengaplikasikan langkah-langkah dalam identifikasi potensi desa. CPMK 5, mahasiswa mampu mengaplikasikan metode identifikasi potensi desa. CPMK 6, mahasiswa mampu merancang praktek identifikasi potensi desa. Bahan kajian dalam mata kuliah ini, yang pertama yaitu konsep dasar potensi desa, 2, konsep existing desa, yang ketiga, masalah yang ada di masyarakat dan desa, yang keempat, aset desa dan pemanfaatannya, yang kelima, model pemetaan dan identifikasi, yang keenam, praktek dan analisis pemetaan dan identifikasi, dan yang ketujuh, teknik dan praktek pemetaan dan identifikasi. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan, kedua Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga, Social Mapping Approach. Yang keempat, jurnal dan website yang berhubungan dengan identifikasi potensi desa. Kemudian, pembelajaran selama 1 semester dilakukan 16 pertemuan dengan 1 UTS dan 1 UAS.
Tiga komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah dengan pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diakses mahasiswa melalui e-learning dan WA Group. Materi didukung oleh video dan PowerPoint. Interaktif, yaitu melibatkan komunikasi dua arah, baik itu diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment terdiri dari dua, assessment formatif, kemudian dan assessment sumatif. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu sinkronus dan asinkronus. Kemudian terkait dengan bobot penilaian, yang pertama yaitu aktivitas partisipatif 15%, hasil proyek 35%, tugas 10%, kuis 5%, UTS 15%, dan UAS 20%. Total ada 100%. Demikian rencana pembelajaran mata kuliah. Berikutnya saya sampaikan tayangan proses pembelajaran sinkronus pada pertemuan kedua yang dilakukan di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini kita kembali lagi di kelas mata kuliah praktikum identifikasi potensi desa. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dahulu. Ini juga semula berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan. Berdoa cukup. Ya, teman-teman, kemarin untuk pertemuan pertama sudah saya sampaikan terkait dengan kontrak belajar dan kemudian RPS. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan mulai memasuki terkait dengan materi. Yang pertama yaitu pendalaman materi tentang apa itu sebenarnya potensi. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita coba untuk teman-teman bisa kemudian berimajinasi apakah yang dimaksud dengan potensi. Siapa yang ingin tolong berikan satu kata kalau kemudian teman-teman mendengar kata potensi. Potensi itu kira-kira apa? Tujuh jari? Ya, kekuatan. Oke. Yang lain? Keunikan. Kelebihan. Terus apa lagi? Prestasi. Oke. Prestasi. Oke. Prestasi banyak ya. 1, 2, 3, 4. Nah, gantilah satu lagi. Apalagi kira-kira kalau mendengar kata potensi itu apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Kemampuan. Oke. Kemampuan ya. Skill. Apa ya? Oke, teman-teman pernah di rumah ada TV nggak? Ada sering nonton TV? Teman-teman pernah nonton ini MasterChef? MasterChef, terus kemudian Indonesian Idol. Nah, terus kemudian nonton apa lagi ya? Ajang pencarian bakat ya. Nah, di ajang pencarian bakat itu kemudian sebenarnya hampir sama ya. Bagaimana kemudian dalam ajang pencarian bakat itu kemudian si peserta itu kemudian digali potensi yang ada dalam dirinya. Misalnya kayak Indonesian Idol. Seorang idol itu dia menjadi idol itu apa sih kriterianya kira-kira? Bisa nyanyi, terus kemudian bisa menari, terus kemudian apa lagi? Kalau masak, tentunya apa? Bisa masak, terus rasanya enak. Nah, itu sama dengan ini ketika kita melakukan pendalaman potensi, terutama di desa. Nah, tentunya kita akan mencari kira-kira apa kemudian potensi yang ada di desa. Nah, coba kita perhatikan ya ini ya definisi dari potensi. Ini saya gambarkan di sini. Jadi tidak hanya
desa saya. Misalnya ini saya perumpamaan bahwa setiap orang itu punya potensinya masing-masing dan itu mungkin berbeda-beda ya. Misalnya saja misalnya ada yang kemudian potensinya menyanyi, ada yang potensinya memasak. Nah di sini juga di teman-teman kelas ini tadi di terkait dengan kompetisi yang ada di mahasiswa itu juga ada nanti dijelaskan terkait PKM. Terus kemudian ada namanya kalau yang sekarang ini mahasiswa berprestasi. Nah ini teman-teman bisa mengikuti itu. Ketika teman-teman misalnya merasa dirinya memiliki potensi. Nah, apa sih potensi itu? Nah, kekuatan yang dimiliki dapat berupa sumber daya, baik itu kalau ini konteksnya desa ya, berarti ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya finansial, sosial, dan kemudian politik. Nah, kemudian potensi ini digunakan untuk apa? Yang pertama untuk mengatasi masalah, dan kedua untuk memenuhi kebutuhan. Nah ini kan nanti teman-teman menyebutkan kekuatan, oke, kelebihan, oke, kemampuan, oke, kelebihan juga bisa sih juga bisa. Oke. Nah, kesemuanya ini digunakan untuk kemudian memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak terkait definisi dengan potensi? Pak, kalau kita lalu dengan potensi kita itu gimana? Kamu tuh bisa gimana? Tapi kita tuh kayak menunjukkan skill kita. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita ragu itu dengan potensi apa yang di dalam diri kita? Coba kita ini ya, kita gali adanya kayak seperti anak kecil ya. Anak kecil itu kemudian harus dia ditawarkan dengan berbagai banyak hal. Nah, kamu bisa mencoba melakukan berbagai banyak hal. Kamu suka di bidang apa sih? Misalnya musik, kan ternyata musik itu kemudian Pak saya ini ya, saya kurang nyaman di musik ya. Terus kemudian coba lagi hal yang lain. Sampai kamu kemudian menemukan hal yang nyaman. Gitu. Nah, kira-kira kalau kamu sendiri bagaimana? Ini apa? Apa yang kemudian membuat kamu ragu itu apa kira-kira dalam kehidupan bermahasiswa? Misalnya banyak yang dari masukan orang tua, teman-teman kayak teman bilangnya kayak gini, orang tua begini kayak gini. Terus kita sendiri, aku tuh pengen kayak gini, tapi orang lain yang lihat tuh enggak loh, kamu tuh cocoknya di sini. Jadi kita bingung cara untuk menengahinnya gitu. Menengahinnya, nah itu kamu mencoba menggali apa yang kemudian masukan dari teman-teman itu, coba kamu dari teman-teman baik orang tua itu coba kamu dalam itu terus kemudian kamu coba apa kamu mau atau tidak seperti itu. Misalnya ini saya mau misalnya mau kerja atau lanjut kuliah ya, kemudian dari orang tua kemudian menyarankan untuk lanjut kuliah. Dari teman-teman kamu jadi dulu saja biar dapat duit baru ini. Nah terus kemudian kamu coba kamu gali dulu, kamu observasi dulu, kira-kira ketika kamu kuliah itu kamu bagaimana prosesnya? Oh ternyata ketika kamu kuliah kamu merasakan adrenalin, misalnya semangat dalam belajar. Oh sepertinya ini cara dari orang tua lebih cocok. Makanya kamu pilih untuk lanjut kuliah lagi, ya, seperti itu. Nah ini dalam identifikasi potensi juga sama. Bagaimana caranya melakukan identifikasi? Nah, nanti akan ini ya di slide selanjutnya. Ada pertanyaan lain? Kira-kira? Oke, kalau nggak ada, nah di desa itu mempunyai keunikannya masing-masing ya. Nah kemarin saya baru dari Malang itu, kemudian saya mencoba melihat bahwa di Malang sama di Jogja itu terkait dengan wisata itu ternyata di Malang tidak kalah bagus.
terutama kalau di Malang itu di Kota Batu ya. Di kota kemarin saya ke Kota Batu di salah satu desa. Kemudian di salah satu desa itu kemudian terdapat beberapa apa namanya tempat wisata seperti pemandian, kemudian perkebunan. Nah itu kemudian bagaimana desa tersebut bisa meracik potensi yang ada di situ bukan menjadikan sebuah keuntungan ya. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya dengan mengidentifikasi yang pertama sumber daya alamnya. Nah, sumber daya alam itu terdiri dari apa saja? Hutan, oke, terus apa lagi? Sungai, terus apa lagi? Apa lagi? Pertanian, oke, terus? Makhluk hidup itu seperti apa? Oke, ya, sumber daya yang ada di alam ya, intinya ya. Nah ini kita bisa lihat sumber daya alam itu dari kondisi geografis, kemudian keadaan tanah, kemudian keadaan iklim, kemudian keadaan air, kemudian keadaan geologi dan lain-lain. Mungkin daerah satu desa dengan daerah yang lain, desa yang lain berbeda ya. Misalnya saja kondisi geografis yang ada di teman-teman pasti sering dengar nama Panggung Harjo ya. Panggung Harjo. Kira-kira Panggung Harjo itu memiliki sumber daya alam nggak? Iya. Apa sumber daya alamnya? Kira-kira? Kondisi geografisnya oke. Kemudian kalau ada tanah, oke. Iklimnya, keadaan airnya bagaimana? Coba Panggung Harjo kemudian dibandingkan dengan misalnya teman-teman kemarin ke Gunung Kidul, misalnya ada yang pernah ke Magelang? Nah di Magelang dengan di Panggung Harjo tentu kondisinya berbeda ya. Kalau dari kondisi geografisnya misalnya kalau di Panggung Harjo itu merupakan daerah dataran rendah, kemudian di Magelang itu merupakan dataran rendah ya, maksudnya lebih tinggi ya untuk kita. Kemudian keadaan tanahnya itu berbeda. Nah, terus kemudian keadaan airnya di Panggung Harjo keadaan air mungkin airnya cukup ya. Di Magelang ada beberapa desa mungkin ada beberapa pendudukan mungkin yang kesulitan air, nah seperti itu. Nah ini bisa kita identifikasi, melihat potensi yang ada di suatu wilayah atau desa. Nah kemudian yang ini ada tadi flora dan fauna, jenis tanaman dan hewan. Nah kalau di Panggung Harjo kira-kira sama di Magelang terkait fauna masih berbeda ya? Ya Pak. Misalnya kalau di Panggung Harjo itu bebek, ayam, sapi mungkin ada, kera juga ada, tapi misalnya di sana ada kera ekor naga, nah seperti itu ada belalang, ada kupu-kupu dan macam-macam ya. Nah ini kita bisa mengidentifikasinya dari sumber daya alamnya. Nah selanjutnya kita bisa lihat dari sumber daya manusianya. Oke, dari sumber daya manusianya bisa dilihat dari keadaan hidup, kemudian tenaga kerja, berbagai tergantungan dan perubahan jumlah penduduk. Nah, kemudian dari sumber daya ekonominya, nah ini ada sistem ekonomi, pola macam kegiatan ekonomi, ada pertanian, pertambangan, kemudian jasa. Karena Panggung Harjo itu masuk daerah urban ya, dengan kota pasti akan berbeda dengan Magelang seperti itu. Kemudian di sini ada sosial budayanya. Kalau di Gunung Kidul itu ada yang dinamakan dengan asulan. Kalau di Panggung Harjo juga mungkin ada, tapi istilahnya berbeda. Nah, seperti itu. Sini bisa dilihat dari pendidikannya, perumahannya, kesehatannya. Nah, terus kelembagaan bisa dari pemerintahan, ekonomi, kemudian dari keluarga, terus kemudian dari keagamaan. Nanti ada istiadatnya. Oke, terus sumber daya sarana dan prasarana tentunya juga ini ya berbeda juga ya. Nah ini teman-teman dari sumber daya ini teman-teman bisa kemudian
untuk mengkaji suatu desa ya. Desa ini sebenarnya punya potensi apa sih? Dia lebih kuat di mananya? Misalnya di sumber daya. Kalau Panggung Harjo itu kira-kira lebih kuat sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya? Yang alam mana? Yang manusia mana? Ayo. Yang alam. Nah, di Panggung Harjo itu lebih kuat di sumber daya manusia. Mereka kalau Panggung Harjo itu dia sumber daya alamnya untuk diolah itu lebih kecil dibandingkan dengan Langgaran. Tapi sumber daya manusianya bisa dipertandingkan. Nah, ini teman-teman bisa mengkaji suatu desa itu dari sumber dayanya ya. Oke. Ini terus, nah alat identifikasinya apa? Bisa menggunakan data desa, kemudian data transek, kemudian kalian musik dan sebagainya. Nah, untuk mengidentifikasi awal, teman-teman bisa melakukan pengamatan ya. Nah, mengamat observasi itu bisa, kalau tadi masih bingung ya, mengobservasi diri sendiri. Sebenarnya aku itu mampu apa sih? Mengobservasi. Nah, mengobservasi ini sama dengan kalau bahasa ininya pengamatan ya. Pengamatan itu tidak hanya melihat, tetapi kemudian memanfaatkan apa kira-kira. Kalau teman-teman ini memanfaatkan panca indera yang ada yang teman-teman miliki, mulai dari mata, mencium, mendengar, kemudian merasakan, itu kemudian sebagai bahan kemudian untuk bagaimana melakukan pengamatan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ada tugas ya teman-teman ya. Untuk mata kuliah ini kita akan menggunakan model project base. Jadi teman-teman nanti dibagi menjadi, karena ini ada berapa ini? Kita bagi menjadi 2 kelompok. Nanti teman-teman akan kita tugaskan ada beberapa tugas. Nah, mata kuliah ini kemudian menggunakan metode project base. Jadi teman-teman akan banyak di lapangan. Nah, tugasnya adalah carilah data potensi desa. Itu ini pilihan desanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian buatlah tabel potensi desa. Kemudian lakukanlah analisis sederhana dan berikan gambaran. Jadi nanti teman-teman akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti teman-teman mencoba yang pertama melakukan observasi yang ada di desa. Bebas memilih desanya, ada 5 desa. Dan desa ini kerjasama dengan kampus kita ya, ada Sendaksari, Tegalimoro, Gunungjiwo, Panggung dan Probolinggo. Nah, teman-teman yang pertama melakukan pengamatan dulu. Baik itu pengamatan terkait sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, kemudian sumber daya ekonominya, ataupun sarana prasarana. Nah, itu nanti akan saya bagikan lembaga kerjanya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Pas. Oke. Kalau tidak ada, tugas ini nanti akan saya berikan waktu nanti teman-teman di lapangan. Tugas ini saya berikan waktu 2 minggu. Jadi teman-teman membuat laporan, kemudian nanti akan dibagikan lembaga kerjanya. Nanti teman-teman terjun ya. Kemudian nanti di pertemuan yang keempat itu kemudian teman-teman bisa melakukan presentasi hasil dari tugas terkait dengan mengidentifikasi potensi desa dengan analisis sederhana. Oke. Ini. Oke, jadi hari ini kita belajar terkait potensi apa saja potensi yang ada di desa, baik itu tadi potensi sumber daya alam, terus ekonomi, manusia, kemudian sosial budaya, sarana prasarana, terus kemudian sosial. Nah, kemudian tadi di selanjutnya yaitu bagaimana cara mengidentifikasi. Paling mudah yaitu kita awali dengan melakukan observasi. Observasi itu bagaimana memaksimalkan panca indera yang ada dalam diri kita. Misalnya
Di sini kita semakin teman-teman melakukan pengamatan yang detail itu semakin baik datanya. Seperti itu. Jadi misalnya teman-teman misalnya melihat ruangan ini di sini ada apa aja, itu semakin teman-teman bisa menjelaskan secara lengkap, detail dan rigid, itu semakin kemudian menjadi data yang baik untuk mengidentifikasi potensi. Gitu ya teman-teman. Semangat teman-teman. Tadi kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa ya. Oke, sikap sempurna. Berdoa menurut kehidupan dan pekerjaan kita masing-masing, silakan. Oke, terima kasih. Ubur-ubur ikan lele, cakep. Ubur-ubur ikan lele, cakep. Sampai bertemu minggu depan ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Demikian video ini saya sampaikan sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Semoga tayangan ini bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.